Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata. Setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Sinar mentari pagi di Kabupaten Rembang masih ramah dan hangat ketika Pak Harjo memarkir pikap tuanya di pinggir jalan desa Sendang Coyo. Pikap berwarna biru pudar itu sudah menemaninya berkeliling dari satu desa ke desa lain selama hampir 5 tahun. Di atas bak terbuka yang dipasang terpal seadanya, tersusun rapi aneka perabotan rumah tangga. Ember, baskom, panci, kursi plastik, hingga lemari kecil berbahan triplek yang warnanya mencolok. Harga murah, perabotan lengkap, bisa nego sampai cocok, teriak Pak Harjo sambil membunyikan klakson 3 kali. Sebuah pertanda yang sudah dikenal warga desa. Tak lama, beberapa ibu-ibu keluar dari rumah mereka, mendekati pikap, dan mulai melihat-lihat dagangannya. Senyum Pak Harjo mengembang lebar. Sejak 2 bulan terakhir, dagangannya selalu habis terjual. Bahkan dalam sehari, tak seperti dulu, saat ia harus keliling sampai malam demi menjual setengah dari barang yang ia bawa. Entah kenapa, sejak awal tahun ini, keberuntungan seperti berpihak padanya. Setiap kali ia berhenti, pembeli langsung datang, tak pernah sepi. Namun, di balik senyum itu, ada rahasia besar yang disimpannya ropet-ropet. 6 bulan lalu, usaha perabotan keliling Pak Harjo hampir bangkrut. Uang habis untuk mengganti suku cadang pikap yang rusik, dagangan tak laku, stok menempuk, dan utang di koperasi semakin membengkak. Istrinya, Bu Harni, sempat mengusulkan agar mereka berhenti dan mencari pekerjaan lain. Tapi Pak Harjo bersikeras. Ia merasa bahwa mobil pikap itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah warisan dari almarhum mertuanya, mobil tua dengan cerita yang katanya pernah menyelamatkan nyawa banyak orang saat banjir besar. Namun suatu malam, di tengah keputusasaan, Pak Harjo bertemu dengan seorang pria tua misterius di pasar Rembang. Pria itu mengenakan ikat kepala lusuh, matanya redup tapi tajam menembus. Ia menawarkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh Pak Harjo. Kalau sampean mau, saya bisa bantu daganganmu laku terus, Wang Menggeler, dan semua orang berebut beli barangmu. Tapi ada syaratnya. Pak Harjo awalnya menolak, tapi ketika pria itu menyebutkan nama mertuanya dan tahu persis tahun mobil pickup itu dibeli, bulu kuduknya langsung berdiri. Pria itu tak sekadar orang biasa, ia tahu terlalu banyak. Malam itu, Pak Harjo mengikuti pria tua itu ke sebuah rumah tua di pinggir Sungai Lasem. Di sana, ia diminta membawa satu perabotan tua, sebuah kursi plastik berwarna merah, dan membiarkannya terendam air sungai selama semalam. Pria itu menggumamkan mantra, mengikat sesuatu di bawah kursi, lalu berkata, "Mulai besok, kursi ini akan membawa keberuntungan. Tapi setiap kali kamu jual barang, akan ada bagian dari jiwamu yang ikut menghilang." Pak Harjo pulang dalam kebingungan. Tapi ia tetap membawa kursi itu dan menjualnya esok harinya. Yang mengejutkan, kursi itu laku paling awal dan pembelinya bahkan menawar lebih mahal dari harga pasaran. Hari itu, semua dagangan ludes dalam waktu 2 jam. Dan sejak itulah, keanehan mulai terjadi. Setiap malam, saat Pak Harjo memarkir pikap di depan rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki di bak belakang. Seperti ada yang berjalan pelan bolak-balik, tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Terkadang ia melihat bayangan orang duduk di dalam kabin, walau pintu terkunci dan tidak ada yang masuk. Bu Harni sempat menanyakan hal itu, tapi Pak Harjo selalu berdalih bahwa ia terlalu lelah dan mungkin berhalusinasi. Namun yang lebih aneh, setiap barang yang ia jual, meski terlihat biasa, ternyata memiliki daya tarik yang ganjil. Seorang pembeli mengaku tiba-tiba merasa bahagia setelah membeli ember biru dari Pak Harjo, bahkan menang lotre harian esoknya. Pembeli lainnya merasa rumahnya lebih adem dan tentram setelah menaruh kursi beliannya di ruang tamu. Tapi semua itu tidak gratis. 2 minggu kemudian, kabar duka datang bertubi-tubi dari beberapa pembelinya. Anak dari Bu Rini, pembeli panci stainless, mengalami kecelakaan lalu lintas. Suami Bu Wesi, pembeli rak piring plastik, meninggal karena jatuh dari atap. Dan seorang ibu muda yang membeli lemari kecil dari pikap Pak Harjo ditemukan tewas, bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengaitkan semua peristiwa itu dengan barang yang dibeli dari pikap biru Pak Harjo. Tapi tak ada bukti. Tak ada yang benar-benar berani menuduh. Pak Harjo hanya diam dan pura-pura tidak tahu. Ia berpura-pura menjadi pedagang biasa yang hanya ingin mencari nafkah. Padahal setiap malam, ia kembali ke rumah tua di pinggir Sungai Lasem, membawa satu barang yang belum terjual dan meletakkannya di dalam ruangan khusus di belakang rumah itu.
Ritualnya sederhana. Ia menaburkan bunga 7 rupa membekar dupa, lalu membaca mantra yang diajarkan oleh pria tua itu. Suara-suara aneh sering terdengar selama ritual, tangisan, tawa lirih, hingga bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi hasilnya tak bisa disangkal. Dagangannya laku terus, hidupnya perlahan berubah. Hutang lunas, dapur selalu berasap. Bahkan ia mampu menyekolahkan anaknya ke universitas swasta di Semarang. Namun dalam mimpinya, Pak Harjo mulai dihantui wojah-wojah yang tak dikenalnya. Wajah pucat, mata melotot, mulut menganga, seolah memanggil namanya dalam kemarahan. Ia terbangun tiap malam dengan tubuh penuh keringat. Bu Harni khawatir dan meminta suaminya berhenti berdagang dulu. "Kamu sakit, Jok? Lihat wajahmu, seperti orang dikejar hantu," katanya lirih suatu pagi. Tapi Pak Harjo hanya tersenyum hambar dan berangkat lagi dengan pickup birunya. Dan pagi itu, saat ia tiba di desa Nglojo untuk menjajakan barang dagangannya, ada hal ganjil yang membuatnya gemetar. Di antara tumpukan barang yang ia susun semalam, muncul satu lemari kecil berwarna hitam. Lemari itu tidak pernah ia beli. Ia tak ingat memasukkannya semalam. Tapi lemari itu ada di sana, utuh. Dengan kunci menggantung dan ukiran seperti wajah manusia di sisi pintunya, Pak Harjo menatap lemari itu dalam diam. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin bertiup seakan membisikkan sesuatu. Dan dari dalam lemari, terdengar suara, seolah ada yang bernafas dari dalam. Ia baru akan membuka pintunya, saat seorang ibu datang tergesa, menunjuk lemari itu. "Pak, saya beli yang itu ya." "Bagus sekali," ucapnya antusias. Pak Harjo terpaku, jantungnya berdegup keras. Tapi ia tetap mengangguk pelan, meski tangannya gemetar saat menyerahkan lemari tersebut. Ia tak tahu bahwa lemari itu adalah awal dari kehancurannya, bahwa apa yang selama ini ia jual bukan hanya sekadar perabotan rumah tangga, tapi bag dari perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan. Dan pagi itu, langit di atas Rembang mulai mendung, seolah pertanda bahwa sesuatu yang kelam telah lepas dari peraduannya. Sejak hari itu, setelah lemari hitam terjual kepada Bu Mina, seorang janda paruh baya di desa Nglojo, hidup Pak Harjo berubah perlahan namun pasti. Wajah-wajah pembeli yang biasanya tersenyum ramah mulai terlihat pucat dan cemas. Suasana ia datang dengan pickup birunya pun tak seceria sebelumnya. Dulu, anak-anak kecil berlarian menyambut bunyi klaksonnya. Kini, mereka justru bersembunyi di balik pagar rumah. Dan beberapa ibu terlihat saling berbisik sambil menatap ke arah dagangannya dengan tatapan curiga. Namun meski suasana berubah, dagangannya tetap laris. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa orang-orang untuk tetap membeli. Entah karena sugesti, karena memang barangnya terlihat berkualitas, atau karena sesuatu yang lebih gelap dari itu, Pak Harjo tidak ingin tahu. Yang ia tahu, setiap malam ia membawa satu barang ke rumah tua di pinggir Sungai Lasem, melakukan ritual, lalu tidur dengan perasaan was-was. Tapi sejak lemari hitam itu terjual, gangguan yang datang tidak hanya hadir dalam mimpi. Kini mereka menyusup ke dalam dunia nyata, menampakkan wujud-wujud yang tak semestinya ada. Malam itu, angin bertiup kencang saat Pak Harjo pulang dari berdagang. Pikapnya berderak pelan menelusuri jalan desa yang sepi. Di tengah perjalanan pulang, tepat saat melewati area pemakaman kecil di pinggir jalan, mesinnya tiba-tiba mati mendadak. Lampu padam, klakson tak berfungsi. Pak Harjo yang terbiasa dengan keanehan pikap tua itu, turun dengan membawa senter. Berusaha memeriksa mesin, namun baru beberapa langkah ia menjauh dari kabin. Terdengar suara benturan pelan dari arah bak belakang, seperti ada yang meloncat turun. Ia menyorotkan senternya ke arah belakang, tapi tak ada apa-apa. Bak kosong, hanya tersisa rak piring dan ember plastik yang belum laku. Saat ia hendak kembali masuk ke dalam mobil, suara itu datang. Lagi kali ini dari dalam kabin. Suara napas terdengar lirih, berat, seperti suara orang sekarat. Pak Harjo merinding. Ia memberanikan diri membuka pintu kabin dan mendapati kabin itu kosong. Tapi hawa di dalam terasa dingin, tak wajar. Senter di tangannya tiba-tiba padam, dan dalam kegelapan, ia melihat kilatan dua mata merah di balik kaca. "Spion! Siapa di sana?" teriaknya panik. Tak ada jawaban, hanya suara cekikikan pelan, seperti tawa anak kecil yang dilapisi kemarahan. Pak Harjo melompat mundur. Tubuhnya menggigil hebat. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, mesin pickup menyala sendiri. Lampu menyala, klakson berbunyi satu kali. Ia tak berpikir panjang. Ia segera masuk, menancap gas, dan memacu mobil secepat mungkin menuju rumah. Sesampainya di rumah, Bu Harni menyambutnya dengan wajah murung. "Tadi sore Bu Minah datang," katanya lirih. Pak Harjo menoleh cepat.
Kenapa? Ia mengembalikan uang. Katanya lemari yang dibelinya itu bergerak sendiri malam-malam. Terdengar suara dari dalam. Dia merasa ada yang mengintip dari balik pintu lemari. Dia ketakutan, Joe. Lemari itu katanya membuat kucing peliharaannya mati. Pak Harjo diam. Ia tidak menanggapi, hanya berjalan masuk dan menutup pintu kamar. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan hanya karena cerita Bu Harni, tapi karena dari arah dapur, ia mendengar suara langkah kaki kecil yang berderak. Seolah ada anak-anak kecil berlari mondar-mandir. Ia beranikan diri membuka pintu kamar dan melongok ke arah dapur. Gelap, sepi, tapi saat ia hendak menyalakan lampu, terdengar suara ketukan dari balik lemari piring. Tok, 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 tok 3 kali. Jelas, kuat, seperti seseorang minta dibukakan pintu dari dalam. Dengan tangan gemetar, lemari itu, pintu kayunya bergetar pelan, seolah ditahan dari dalam. Tapi saat dibuka, kosong. Hanya tumpukan piring dan mangkuk plastik seperti biasa. Esok paginya, kabar buruk datang. Bu Minah ditemukan tewas di dapurnya, tubuhnya membiru seperti dicekik. Lemari hitam itu tergeletak di ruang tengah, terbuka lebar, dengan noda darah kering di dalamnya. Polisi datang, tapi tak menemukan tanda-tanda perampokan. Hanya ada kejanggalan kecil. Tetangga Bu Minah bersumpah semalam mendengar suara tawa anak-anak dari dalam rumah. Padahal Bu Minah tinggal sendiri. Pak Harjo hanya bisa duduk termenung di teras rumah saat mendengar kabar itu. Lemari itu, ia tahu itu bukan barang biasa. Ia juga tahu bahwa ia telah menjual sesuatu yang seharusnya tidak pernah berpindah tangan. Namun ia tak bisa berhenti, seperti ada sesuatu yang terus mendorongnya untuk berdagang. Setiap ia berpikir untuk berhenti, dadanya sesak, pikirannya gelap, dan mimpi buruk kembali datang. Beberapa malam kemudian, ia kembali ke rumah tua di pinggir Sungai Lasem. Rumah itu kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya menganga kosong, tapi ia tetap masuk. Di dalam, pria tua itu sudah menunggunya, duduk di kursi rotan sambil mengelus seekor burung hantu putih. Kau mulai merasakan bayaran dari perjanjian kita, ucapnya tenang. Pak Harjo menunduk, tak sanggup menatap langsung. Aku tak mau lagi jual barang yang berisi tumbal, katanya lirih. Bu Minah mati. Pria tua itu hanya tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. Yang mati bukan Bu Minah. Yang mati adalah keinginanmu untuk hidup biasa. Kau sudah mencicipi kemewahan, kekayaan, hidup yang tak perlu susah payah. Mana mungkin kau kembali seperti dulu? Pak Harjo menggertakkan giginya. Tapi mereka semua mati, dan kau hidup, jawab pria itu singkat. Malam itu, Pak Harjo pulang tanpa ritual. Tapi entah kenapa, di dalam pikapnya sudah ada satu barang baru. Sebuah kursi goyang tua berwarna coklat tua. Ia tak pernah membeli atau membawa kursi itu, tapi barang itu ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, kursi itu bergerak sendiri, bergoyang pelan, maju mundur, meski mobilnya tidak sedang berjalan. Ia mencoba membuang kursi itu ke sungai. Tapi, keesokan paginya, kursi itu kembali ke bak pikapnya. Ia mencoba membakarnya, tapi api padam sendiri sebelum menyentuh kayunya. Ia akhirnya membiarkan kursi itu ikut dijajakan seperti biasa. Dan tentu saja, seorang pembeli membelinya tanpa banyak. Tonya, seorang pemuda lajang yang tinggal sendirian di rumah orang tuanya yang telah meninggal. 2 hari kemudian, pemuda itu ditemukan meninggal di kursi goyang tersebut. Kepalanya terputar 180 derajat ke belakang. Tak ada darah, tak ada luka. Tonya, kursi yang masih bergoyang pelan, seolah masih diduduki seseorang. Pak Harjo tidak menangis. Ia hanya duduk diam di pikap Nia malam itu, menatap jalanan kosong desa. Sementara suara dari dalam kabin mulai terdengar lagi. Napas berat, tawa anak-anak, suara lemari diketuk, dan bisikan. Giliran siapa? Setelah ini, sejak kejadian pemuda yang tewas di kursi goyang itu, pikiran Pak Harjo tak pernah tenang. Sekalipun dagangannya tetap laku, dan uang terus mengalir deras. Hidupnya seperti dikunci dalam lingkaran setan yang tak bisa ia patahkan. Ia sudah mencoba berbagai cara membakar barang-barang yang muncul sendiri, menguburnya di ladang kosong, bahkan menaruhnya di kuburan tua agar lenyap, tapi semua percuma. Setiap pagi, barang-barang itu kembali masuk ke bak pikapnya, rapi, seolah sudah disusun oleh tangan-tangan tak kasat mata. Bu Harni mulai gelisah. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu ada yang berubah pada diri suaminya. Pak Harjo kini sering bicara sendiri di kamar. Tidur dalam keadaan mata terbuka dan kadang menangis di tengah malam. Bau kemenyan kadang tercium samar dari tubuhnya, dan entah mengapa, binatang-binatang peliharaan mereka seperti ayam dan kucing mulai satu persatu mati mendadak.
Kamu simpen apa di mobil itu, Jo? Tanya Bu Harni suatu sore saat suaminya baru pulang dari berjualan. Pak Harjo terdiam lama, lalu hanya menjawab singkat. Perabotan biasa. Biasa dari mana? Wong tiap malam aku dengar suara nangis dari dalam bak mobilmu. Kedang ada yang nyanyi. Aku sampai takut keluar rumah. Kamu itu dagang atau ngangkut setan? Bentak Bu Harni. Suaranya mulai naik. Pak Harjo memandang istrinya dalam-dalam, kemudian pergi tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia tahu Bu Harni tidak salah, tapi ia juga tak sanggup mengakui semuanya. Karena di dalam kepalanya, suara pria tua di rumah Sungai Lasem selalu berdengung, berbisik pelan seperti racun. Selama kau menolak ritual, kau hanya akan semakin dekat pada kehancuran. Malam itu, Pak Harjo memutuskan kembali ke rumah tua di pinggir sungai. Tapi ia menemukannya dalam keadaan hancur. Atapnya runtuh, temboknya berjamur dan berlubang, dan pintu masuknya tertutup semak belukar yang tak wajar tumbuh secepat itu. Seolah tempat itu tidak lagi menerima kehadiran manusia. Namun sebelum berbalik, ia melihat bayangan pria tua itu berdiri di seberang sungai, tersenyum penuh ancaman. Tak ada kata, tak ada gerakan, hanya pandangan mata yang membuat Pak Harjo merinding hingga ke tulang belakang. Paginya, dagangan baru muncul lagi di bak pikapnya. Kali ini bukan perabot biasa. Ada satu set meja belajar kecil lengkap dengan lampu dan rak buku. Barang itu terlihat baru, padahal ia tidak pernah membeli atau menaruhnya. Dan seperti biasa, barang itu akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Benar saja, saat Pak Harjo berhenti di desa Ketanggi, seorang ibu muda bernama Bunita langsung tertarik dan membelinya untuk anak semata wayangnya yang baru duduk di kelas 2 SD. Pas banget ini, Pak Harjo. Anak saya lagi semangat belajar, pengen punya meja sendiri. Rezeki anak soleh ini, katanya sambil tersenyum lebar. Pak Harjo ingin menolak. Lidahnya terasa keluh saat hendak menyampaikan peringatan, tapi seperti ada kekuatan lain yang menahan suaranya. Ia hanya bisa menyerahkan meja itu dengan tangan, gemetar, lalu pergi dengan dada sesak. Dan malam itu, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam pikap. Tangis lirih, panjang, seolah anak itu sedang minta tolong. Pak Harjo keluar dari rumah, membawa lampu senter, lalu membuka bak belakang mobilnya. Kosong. Hanya rak ember dan 2 lemari plastik yang belum laku. Tapi suara tangis itu masih ada. Kali ini bukan dari mobil, melainkan dari balik pohon jambu di samping rumah. Pak Harjo berjalan mendekat perlahan, menyorotkan senternya. Lalu ia melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri membelakanginya, mengenakan baju tidur bergambar kartun, rambutnya berantakan, tubuhnya kotor penuh lumpur. "Nak, kamu siapa? Ngapain di sini malam-malam?" tanya Pak Harjo pelan. Anak itu tak menjawab. Ia perlahan menoleh dan wajahnya rusak separuh. Mata kanannya kosong berlubang, pipinya sobek sampai telinga, dan mulutnya penuh darah mengalir. "Ayah membek mulut," dan dari sana terdengar suara yang bukan suara anak kecil. "Pak Harjo, kenapa kasih meja itu ke aku?" Pak Harjo berteriak sejadinya, lari masuk ke dalam rumah, mengguncang istrinya yang masih tidur. Tapi saat Bu Harni bangun dan menyalakan lampu, tak ada siapapun di luar. Tak ada anak kecil, tak ada suara tangis, tapi aroma amis dan bau. Tanah basah masih terasa di ujung hidung mereka. Keesokan paginya kabar duka datang lagi. Anak Bunita ditemukan tewas membusuk di atas meja belajarnya. Wajahnya menempel di permukaan kayu, dan tangan kecilnya terkunci seperti sedang menulis sesuatu, tapi pena yang ia genggam menancap dalam ke matanya sendiri. Warga mulai heboh. Beberapa dari mereka menyadari satu pola aneh. Setiap korban kematian aneh selalu berkaitan dengan barang dagangan Pak Harjo. Mereka mulai saling mencurigai, bertanya-tanya, dan bahkan ada yang berani datang ke rumah Pak Harjo untuk mengkonfrontasi. Langsung, "Tolong, Pak Harjo, jangan jual barang ke kampung kami lagi," kata seorang bapak bernama Pak Diran dengan mata berkaca-kaca. "Adik ipar saya beli lemari dari sampean 2 minggu lalu. Sekarang anaknya hilang entah kemana. Kami curiga, barangmu bukan barang biasa." Pak Harjo hanya bisa tertunduk, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa barang-barangnya muncul sendiri, bahwa ia pernah membuat perjanjian dengan makhluk yang tak bisa dilawan oleh hukum atau logika manusia. Sore itu, saat semua orang sudah pergi, Pak Harjo termenung sendirian di atas pikap. Ia menatap langit jingga yang berubah kelabu, dan tiba-tiba sebuah suara membisik di telinganya. "Kalau kau ingin bebas, tumbalkan darah dari dagingmu sendiri." Pak Harjo menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi suara itu begitu nyata, seperti dibisikkan tepat di belakang kepalanya. Ia paham maksudnya. Kali ini, pesugihan itu menuntut darah keluarga, tumbal yang lebih besar dari sekadar pembeli asing.
Ia langsung masuk ke dalam rumah mencari istrinya. Tapi saat masuk ke dapur, ia melihat Bu Harni sedang berdiri di depan kompor dengan mata kosong. Tangannya memegang pisau, tapi bukan untuk memotong sayur. Pisau itu diarahkan ke pergelangan tangannya sendiri. Harni, jangan, teriak Pak Harjo. Bu Harni menoleh perlahan, lalu matanya berubah, penuh warna hitam, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang bukan suaranya, "Saya mau pulang ke tempat asal." Pak Harjo menubruk tubuh istrinya, merebut pisau itu, dan memeluknya erat-erat. Tubuh Bu Harni gemetar hebat, lalu ambruk di pelukannya. Ia pingsan, dan tubuhnya terasa dingin seperti batu. Malam itu Pak Harjo menangis sendirian di teras. Air matanya jatuh deras. Ia sadar kini ia bukan lagi manusia bebas. Ia adalah budak dari perjanjian yang tak terlihat. Perjanjian yang merenggut satu persatu kebahagiaannya. Dan di dalam bak pikap, kursi goyang itu kembali muncul. Padahal sudah dijual, dan pemiliknya telah tewas. Kali ini, di kursi itu sudah duduk seorang perempuan dengan wajah persis Bu Harni. Tapi tubuhnya membusuk, dan matanya menatap Pak Harjo tanpa berkedip. "Siapa selanjutnya, Pak Harjo?" bisiknya sambil tertawa pelan. Setelah malam penuh teror itu, Pak Harjo tidak lagi berani meninggalkan rumah. Ia mengurung diri di kamar, menutup gorden, dan menolak keluar meskipun berhari-hari pikap birunya terparkir di halaman dengan barang-barang dagangan yang muncul sendiri, entah dari mana. Kursi goyang tua, lemari hitam, rak piring yang sudah terbakar tapi utuh kembali. Bahkan meja belajar penuh bercak darah semuanya kini menumpuk di atas bak mobilnya. Seperti tumpukan kutukan yang semakin siap menguburnya hidup-hidup. Bu Harni masih hidup, tapi jiwanya tidak utuh. Sejak kejadian malam itu, ia menjadi seperti boneka yang digerakkan tanpa perasaan. Ia berjalan pelan ke dapur, memasak dengan gerakan lambat, lalu duduk di ruang tamu menatap tembok kosong. Ia tak berbicara. Matanya kosong seperti langit mendung yang menahan badai. Pak Harjo tahu, istrinya sedang digenggam oleh sesuatu. Bukan hanya trauma, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Malam-malam berikutnya, suara-suara dari dalam rumah makin menyadik. Terkadang, saat Pak Harjo berjalan ke kamar mandi, ia melihat bayangan Bu Harni berdiri di sudut lorong, meskipun istrinya sedang tidur di kamar. Terkadang, suara tawa anak kecil menggema dari dalam lemari pakaian mereka. Dan paling menakutkan adalah saat Pak Harjo melihat dirinya sendiri sedang duduk di teras. Padahal ia sedang berdiri di dapur. Bayangan, suara, dan aroma aneh terus datang. Tapi bukan itu yang membuat Pak Harjo mulai kehilangan akal sehat. Pagi itu, saat ia hendak membuang sampah, ia melihat seseorang duduk di kursi depan rumah. Seorang pria tua dengan mata keriput dan kulit legam, mengenakan kemeja putih longgar dan peci usang. Pria itu tersenyum, lalu membuka mulutnya pelan. "Kamu mau tawar-menawar, Harjo?" ucapnya. Pak Harjo membeku di tempat. Ia mengenali suara itu. Suara yang selama ini hanya terdengar saat ritual atau lewat mimpi. Suara yang mengajak perjanjian di malam ketika ia nyaris bunuh diri karena bangkrut. "Apa yang kamu mau dariku lagi?" tanya Pak Harjo dengan suara serak. Pria tua itu tak menjawab. Ia menunjuk pikap biru yang masih terparkir di halaman. "Barangmu makin banyak, Harjo, tapi tempat untuk menyimpan jiwa makin sedikit. Mereka semua menunggumu. Kau harus memberi lebih dari sekadar dagangan." "Aku tidak mau lagi," jawab Pak Harjo. "Lalu kenapa kamu tidak berhenti?" Pak Harjo tercekat. Memang benar, ia tahu semuanya sudah salah. Tapi ia juga tak bisa berhenti. Seperti kecanduan. Setiap pagi, ia merasa dipaksa untuk kembali menyalakan mobil dan berkeliling. Tangannya seperti bergerak sendiri. Bahkan ketika pikirannya berteriak untuk berhenti, tubuhnya tetap melaju. Ia merasa seperti dikendalikan. "Aku ingin bebas," katanya akhirnya. Pria tua itu tersenyum lebar. Senyuman yang membuat udara di sekitar menjadi dingin. "Kalau begitu, kau tahu harga yang harus dibayar." Pak Harjo menggeleng. "Jangan, Harni. Jangan anakku. Jangan mereka." Pria itu berdiri, tubuhnya bergetar pelan, lalu membungkuk sedikit ke arah wajah Pak Harjo. "Semua yang mencintaimu adalah pintu, dan setiap pintu harus dibuka." Malam itu, Pak Harjo memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Membakar seluruh isi pikap. Ia menyiramkan bensin ke seluruh barang dagangan, menyulut api dengan tangan gemetar, dan melihat api menjilat perabotan satu persatu. Kursi goyang tua menghitam. Lemari hitam mengeluarkan bunyi seperti jeritan. Meja belajar terbelah dua dengan suara keras, dan rak piring pecah berantakan. Api menjulang tinggi, dan Pak Harjo berdiri di dekatnya, merasakan panas yang seolah memakan dosa-dosa dalam tubuhnya. Tapi tak lama kemudian,
Langit bergemuruh, angin berputar, api padam dengan tiba-tiba. Dan di tengah asap, perabotan itu muncul kembali, utuh, lebih banyak dari sebelumnya. Kursi goyang itu kini ada 2, lemari hitam menjadi 3, dan dari dalam bak mobil, terdengar suara nyanyian anak-anak, lembut, mengerikan. Pak Harjo mundur pelan, terjatuh, lalu pingsan di halaman rumah. Ia terbangun pagi harinya, mendapati tubuhnya sudah berada di kamar tidur. Bu Harni duduk di sampingnya dengan mata yang masih kosong. Namun kini ada satu perubahan kecil yang membuat hati Pak Harjo mencelos. Di telapak tangan istrinya tergurat simbol aneh seperti bekas luka bakar. Sebuah lingkaran dengan mata satu di tengahnya. Ia bangkit, memeluk istrinya, dan menangis seperti anak kes. Tapi istrinya hanya diam, menatap lenggit-lenggit kamar, dan berbisik pelan, "Sudah terlambat, Jo." Hari-hari selanjutnya seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Pak Harjo terus berdagang tanpa sadar. Ia menyetir pikupnya tanpa tujuan, tapi selalu tiba di tempat-tempat ramai yang tak ia ingat pernah rencanakan. Orang-orang tetap membeli dagangannya, meskipun wajah mereka terlihat ragu. Tubuh mereka gemetar saat menyerahkan uang, dan mata mereka seolah tahu bahwa mereka sedang menandatangani kutukan. Dan benar saja, korban-korban mulai berjatuhan lagi. Ada anak yang kesurupan setelah memegang ember dari pikap Pak Harjo. Ada ibu rumah tangga yang menggorok lehernya sendiri setelah membeli rak piring. Bahkan seorang ustadz yang mencoba mendoakan barang-barang dari pikap itu mendadak muntah darah dan tewas di tempat. Desas-desus mulai menyebar. Nama Pak Harjo jadi bahan bisik-bisik di warung kopi, di pengajian, di acara nikahan dan pemakaman. Banyak yang yakin Pak Harjo telah menjual jiwanya demi kekayaan. Tapi tak ada yang berani langsung menghadapi atau mengusirnya, karena semua yang berani selalu berakhir mati. Pak Harjo tahu waktunya tak lama lagi. Perabotan itu kini bahkan muncul di dalam rumahnya sendiri. Suatu pagi, saat ia bangun tidur, ia melihat lemari hitam berdiri di sudut kamar. Rak piring muncul di ruang tamu, dan kursi goyang itu kini ada di dalam kamar Bu Harni, bergoyang pelan, meski tak ada yang duduk di atasnya. Satu malam Pak Harjo mendengar suara pintu terbuka pelan. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyusuri lorong gelap. Di ujung lorong, ia melihat Bu Harni berdiri membelakangi, menatap pintu depan yang terbuka. "Hari ini giliranku," ucap Bu Harni pelan, seperti orang dalam hipnosis. Pak Harjo meraih tangan istrinya, mencoba menariknya kembali ke kamar, tapi Bu Harni berbalik, dan wajahnya bukan wajah Bu Harni lagi. Matanya hitam semua, dan mulutnya robek hingga ke pipi. Ia mendorong Pak Harjo hingga jatuh, lalu melangkah keluar rumah dengan kaki yang berdarah-darah. Pak Harjo mengejar, tapi di halaman rumah, ia hanya menemukan pakaian istrinya kosong, tampak seperti baru saja menguap dan lenyap. Di atas bak pikap, kini muncul satu barang baru, sebuah boneka perempuan tua dengan rambut panjang dari tali ijuk, mengenakan pakaian tidur yang sangat mirip dengan milik Bu Harni. Pak Harjo jatuh berlutut di tanah, menangis dan meracau. Ia memeluk boneka itu, berharap bisa mengembalikan semuanya. Tapi suara tawa dari boneka itu membuatnya sadar bahwa ia telah kalah dalam Tower Manowar dengan iblis. Dan malam itu, angin berhenti bertiup. Langit tetap gelap meski matahari sudah terbit. Karena hari itu bukan cuma jiwa yang dikorbankan, tapi juga harapan. Langit rembang pagi itu kelabu. Awan menggumpal seperti menyimpan rahasia kelam yang siap mencurah. Angin berembus pelan, namun membawa aroma anyir yang tak biasa. Di dalam rumahnya yang berdinding kayu, Pak Harjo duduk bersila di depan tungku yang masih menyala sisa memasak semalam. Matanya kosong menatap bara, namun pikirannya sedang gaduh. Semalam ia kembali bermimpi didatangi sosok hitam besar bermata merah menyala. Makhluk itu menagih janji. Sudah sebulan sejak pertemuan pertama di makam tua pinggir alas, namun baru 2 kali Pak Harjo menyetor tumbal sesuai perjanjian pesugihan. Pertama, seekor kambing hitam yang ia sembelih tengah malam. Kedua, ayam jago milik tetangga yang ia culik diam-diam. Tapi 2 tumbal itu ternyata belum cukup. Makhluk itu menginginkan yang lebih berharga. Di luar rumah, suara mesin pikap tua miliknya meraung seperti raksasa bangun dari tidur panjang. Hari ini, seperti biasa, ia akan berkeliling menjajakan perabotan keliling. Wajan, panci, lemari plastik, kursi lipat. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, ia membawa barang tambahan di balik bak tertutup terpal. Sebuah boneka kayu berwajah perempuan tua, peninggalan kakeknya, yang katanya dulu digunakan dalam semacam ritual kuno. Boneka itu ia temukan semalam di gudang, setelah suara-suara aneh memanggilnya. Ketika pikap menyusuri jalan-jalan desa, Pak Harjo seperti merasa diawasi. Matanya terus-menerus melirik ke spion,
berharap tidak ada apa-apa. Namun sesekali ia melihat sosok hitam berjongkok di sudut bak belakang. Namun saat ia menoleh, kosong. Entah hanya halusinasi atau memang makhluk itu sedang mengikuti. Ia berhenti di desa Sekarjala, tempat yang katanya pernah menjadi lokasi pembantaian pada zaman penjajahan. Tak banyak warga di sana, tapi hari itu entah mengapa banyak orang keluar rumah. Mereka tertarik dengan suara kelilingnya. Perabotan murah. Lemari cuma 100 ribuan. Kursi lipat 25 ribu. Ayo Bupa, monggo milih. Warga berkerumun. Penjualannya laris manis. Dalam waktu 2 jam saja, bak belakangnya nyaris kosong. Tapi saat ia hendak naik kembali ke mobil, seorang ibu tua menarik tangannya. Nak, jangan jual semua yang kau bawa. Satu barang di bakmu bukan untuk dijual. Itu benda laknat. Suara ibu itu parau dan penuh ketakutan. Pak Harjo menoleh, bingung. Maksudnya Bu, itu boneka tua. Aku tahu itu. Dulu ayahku pernah bilang, boneka itu milik dukun wanita yang dibakar hidup-hidup karena membunuh anak-anak desa. Kau temukan boneka itu di rumahmu? Tanyanya dengan nada mengancam Pak Harjo. Terdiam, tubuhnya merinding. Ia tak menjawab. Hanya anggukan kecil yang ia berikan sebelum buru-buru masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Sepanjang perjalanan pulang, suara-suara mulai terdengar dari bangku belakang, seperti anak kecil tertawa lirih. Kadang suara tangisan, bahkan bau anyir, mulai menyelimuti dalam kabin mobil. Pak Harjo menutup hidung, tapi tak banyak membantu. Malam harinya, ia mimpi buruk lagi. Kali ini lebih nyata. Ia berada di tengah hutan. Di hadapannya, sosok wanita tua tanpa wajah berdiri menghadapnya. Dari dadanya, menjulur tangan-tangan kecil yang seperti tangan anak-anak. Semua tangan itu menggapai gapai padanya, menarik bajunya, mencakar kulitnya. Kau sudah membangunkanku, Harjo. Aku haus darah. Berikan aku nyawa. Yang muda, segar, dan belum ternoda, bisik wanita itu. Pak Harjo terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Nafasnya memburu. Di luar, terdengar suara tangisan anak kecil. Padahal ia tak punya anak. Istrinya, Bu Warsih, sudah meninggal 2 tahun lalu karena kanker rahim. Rumah itu kini hanya dihuni dirinya seorang. Esok paginya, ia merasa tak bisa lagi menunda. Ia kembali ke tempat pertama ia bertemu dengan makhluk pesugihan. Sebuah makam tua, dipagari semak dan dipenuhi ilalang. Di sana, ia membakar kemenyan, membaca mantra-mantra dari kertas lusuh yang dulu diberikan lelaki misterius berjubah hitam. Opo, seng dikarepke, Harjo? Suara itu muncul dari balik kabut. Sosok besar bermata merah muncul, kini dengan aura lebih mengancam. Di pundaknya, kepala ayam terpenggal menggantung. Darahnya masih menetes. Aku ingin daganganku lancar, seperti Cameron. Tapi jangan ganggu aku. Jangan kirim mimpi buruk itu lagi, teriak Pak Harjo. Setengah gemetar, makhluk itu menyeringai. Nyawa, Harjo. Aku ingin nyawa. Kali ini bukan kambing, bukan boneka, tapi manusia. Anak perawan. Pak Harjo mundur, perlahan menolak secara refleks. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema panjang. Kalau begitu, nyawamu gantinya, atau keluargamu yang tersisa. Keponakanmu si Sari, dia sudah cukup muda. Pak Harjo menjerit, ia tak sanggup memilih. Tapi di lubuk hatinya, keserakahan masih bersuara. Dalam pikirannya, muncul bayangan pikap miliknya berkeliling membawa perabotan, dikerubungi pembeli, cuan mengalir deras. Dan namanya jadi besar di kalangan pedagang keliling Sagoa Tengah. Malam itu, ia kembali ke rumah. Di tangannya tergenggam foto keponakannya, Sari, anak SMA yang tinggal di desa sebelah. Seperti ada bisikan yang menuntunnya, datangi dia malam ini. Bahwa kemakum, 1 kali saja. Setelah itu, kau tak perlu takut miskin lagi. Namun, ia tak tahu malam itu Sari sudah lebih dulu mendengar kabar bahwa Pak Harjo sedang tidak waras. Dari tetangga, dari warga Sekarjalak, dan dari ibu tua misterius yang kini mengaku mantan dukun pelindung desa. Dan diam-diam, Sari sedang bersiap dengan sesuatu, sebuah kutukan baru yang akan membawa bencana balik pada Pak Harjo. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Harjo duduk sendirian di bangku depan rumahnya yang mulai terlihat megah. Pagar besi menjulang tinggi, lampu taman menyala temaram, dan di garasi terparkir mobil pikap putih bersih yang setiap hari membawanya keliling menjajakan perabotan. Tapi hatinya tidak tenang. Sejak pertemuan terakhirnya dengan sosok misterius di alas keramat tiang,
Kini ia kenal sebagai Mbah Jagal, penunggu gaib yang mengikat perjanjian pesugihan dengan nyapak. Harjo merasa hidupnya semakin jauh dari normal. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus membakar dupa di bawah pohon asem belakang rumah dan membaca mantra yang dituliskan di daun lontar tua yang ia sembunyikan di laci kamarnya. Semenjak itu, usaha perabotannya semakin melejit. Tak peduli hujan atau terik, pembeli selalu datang berebut kursi plastik, lemari rakitan, hingga kompor gas bekas yang ia bawa keliling. Bahkan ada yang memesan lewat telepon dan rela membayar 2 kali lipat harga pasar. Tapi bersamaan dengan kesuksesan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Istrinya, Bu Harjo, mulai sering sakit kepala dan demam tinggi tanpa sebab. Dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Anak semata wayangnya, Rina, yang bersekolah di SMA dekat kota, mengaku sering mendengar bisikan di kamarnya malam hari. Dan yang paling membuat Pak Harjo takut adalah saat karyawannya, Darto, yang biasa ikut berkeliling, mendadak menghilang tanpa jejak setelah mengantar barang ke daerah Gunem. Hari itu, warga desa geger karena ditemukan mayat lelaki tanpa kepala di tepi sawah dekat jalanan sepi. Pakaiannya mirip sekali dengan seragam kerja Darto, tapi polisi tidak bisa memastikan karena tubuhnya sudah mulai membusuk. Sejak kejadian itu, Bu Harjo semakin sering menangis diam-diam. Sementara Rina mulai malas pulang karena merasa rumah mereka berat. Pak Harjo berusaha menepis semua firasat buruk. Ia menyuruh orang pintar datang, membakar kemenyan dan menabur garam di sekeliling rumah. Tapi malam berikutnya, seekor ayam jantan milik tetangga ditemukan mati, tergantung di pagar depan rumah mereka. Matanya tercungkil. Ia tahu itu peringatan dari Mbah Jagal. Suatu malam, ketika Pak Harjo tertidur di sofa ruang tamu karena terlalu lelah, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah pasar malam yang penuh asap dan teriakan. Lampu-lampu redup menggantung di udara, dan ia melihat tumpukan perabotan terbakar. Di tengah kobaran api itu, muncul sosok Mbah Jagal yang tersenyum sambil menunjuk. Seseorang di belakangnya. Pak Harjo menoleh dan melihat Darto, berlumuran darah, berdiri dengan mata kosong. Janji itu darah. Kau belum cukup memberi, gumam Mbah Jagal sambil menghilang menjadi asap. Pak Harjo terbangun dengan nafas terengah-engah. Baju tidurnya basah oleh keringat. Ia segera bangkit dan masuk ke kamar. Tapi matanya membelalak saat melihat darah menetes dari lenggit-langgit kamarnya. Ia mendongak dan melihat bentuk tangan tergantung dari plafon. Panik, ia naik ke atas loteng. Tapi tidak ada siapapun. Hanya bau anyir dan bangkai tikus busuk yang menusuk hidung. Sejak malam itu, Pak Harjo semakin tertekan. Ia tahu Darto bukan kecelakaan biasa. Ia adalah tumbal pertama. Dan jika ia tidak memberikan tumbal berikutnya, kekayaannya akan direnggut bersama nyawanya. Bu Harjo yang merasa suaminya berubah, mulai mengindap-indap membuka laci kamar dan menemukan daun lontar yang dibungkus kain hitam. Asad Ayebuk membaca mantra aneh dan simbol-simbol darah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan benda biasa. Ketika Pak Harjo pulang malam itu, Bu Harjo menunggunya di ruang tamu. Wajahnya muram. Kau pakai pesugihan, Jo? Pak Harjo kaget. Bibirnya gemetar. Aku terpaksa, Bu, semua ini. Demi masa depan kita, Dengget, menumbalkan orang lain. Kau pikir Tuhan akan diam? Pak Harjo tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Malam itu Bu Harjo mengajak Rina pergi menginap di rumah adiknya di desa sebelah. Ia sudah tidak tahan lagi hidup di rumah yang dipenuhi energi. Jelek. Tapi Rina menolak. Aku nggak mau ninggalin Bapak. Dia butuh kita, katanya pelan. Namun keputusan Rina tinggal justru membuka babak baru. Karena pada malam Jumat berikutnya, saat Pak Harjo duduk sendiri di bawah pohon asem, menyiapkan dupa dan sesajen, angin besar tiba-tiba bertiup dan terdengar tawa kecil seorang anak perempuan. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari arah rumahnya, lampu berkedip-kedip dan terdengar suara jeritan Rina. Pak Harjo berlari sekencang mungkin. Rumah itu kini gelap gulita. Pintu terbuka lebar, dan di dalam, ia menemukan Rina tergeletak. Di ruang makan, matanya melotot ke lenggit-lenggit, mulutnya terbuka, tangan dan kakinya dingin. Tubuh Pak Harjo langsung lemas. Ia memeluk putrinya, mengguncang-guncangnya. Rina, nak, bangun, jangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Di ambang pintu, sesosok tinggi berkulit arang berdiri, menatap Pak Harjo dengan senyum lebar. Mata merahnya bersinar, dan suara tawa lirihnya menggema di seluruh rumah. Malam ini, janji dibayar, ucapnya sebelum menghilang ke dalam asap tebal. Pak Harjo menjerit sekeras-kerasnya. Tangisnya tidak lagi bisa dibendung. Ia memeluk tubuh anaknya sambil mengutuk dirinya sendiri. Ia sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan setan. Dan di luar rumah,
suara pikap tua menyala sendiri. Mesin hidup, lampu depan menyala menyorot ke arah Lenggit, dan dari dalam bak terbuka, terdengar suara-suara bisikan yang tak manusiawi. Seakan ada penumpang yang tak terlihat, bersiap berkeliling, mencari tumbal berikutnya. Malam itu, langit rembang mendung berat, seolah hendak mencurahkan segala murka yang selama ini tertahan. Petir menyambar tanpa irama, dan angin malam membawa hawa yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin, menusuk tulang, membuat bulu kuduk merinding meski tubuh sudah terbalut jaket tebal. Di tengah suasana mencekam itu, Pak Harjo memacu mobil pikapnya perlahan menyusuri jalanan sepi menuju sebuah desa kecil bernama Karasgede. Desa yang konon dipercaya sebagai titik temu antara dunia manusia dan alam gaib. Pak Harjo tidak sendiri. Duduk di sampingnya adalah Wanto, keponakan yang selama ini setia membantu berjualan perabotan. Tapi malam ini mereka bukan hendak berdagang. Ada janji yang harus ditepati. Perjanjian yang beberapa minggu terakhir semakin menagih korban. Pak Harjo tahu waktunya kian dekat. Jika tidak segera memenuhi syarat pesugihan yang ia jalani, maka ia sendiri yang akan dijemput sebagai tumbal. Wanto sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya merasa akhir-akhir ini pamannya sering bicara sendiri, memandangi cermin tua berbingkai ukir-ukiran aneh. Dan setiap malam terdengar suara cekikikan kecil dari dalam pikap, meski tidak ada siapa-siapa di dalam. Bahkan beberapa kali, Wanto mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam gudang perabotan. Sesampainya di pinggiran hutan desa Karasgede, Pak Harjo menghentikan mobil. Wanto turun lebih dulu sambil membawa lampu senter. Tapi saat ia menyorotkan cahaya ke arah rimbunan bambu, terlihat sesosok perempuan berpakaian lusuh berdiri membelakanginya. Wanto terkesiap, tetapi saat ia menoleh ke Pak Harjo, sang paman sudah berjalan ke arah sosok itu tanpa rasa takut. "Tenang Wanto, dia yang kita temui malam ini," ucap Pak Harjo dengan nada berat. Matanya menatap lurus ke sosok perempuan itu yang perlahan menoleh, menampakkan wajah pucat dengan mata melotot dan senyum merekah penuh darah. Wanto mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. "Pak, ini siapa? Kenapa kita kesini?" Pak Harjo tidak menjawab. Ia malah menyerahkan sesuatu kepada perempuan itu, sebuah boneka kayu yang diambil dari dalam karung goni. Perempuan itu menerima boneka itu dengan tangan bergetar, lalu menatap Wanto dengan tajam. Tatapan itu membuat Wanto membeku. Tiba-tiba, suara bayi menangis terdengar lagi, namun kali ini sangat dekat, seperti berasal dari dalam dadanya sendiri. Perempuan itu lalu membisikkan sesuatu ke telinga Pak Harjo, dan tiba-tiba, tubuh sang paman limbung. Ia jatuh tersungkur, kejang-kejang di tanah. Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Wanto panik, berlari menghampiri dan mengguncang tubuh pamannya. Tapi Pak Harjo hanya bisa menggeram pelan, lalu pingsan. Saat Pak Harjo tak sadarkan diri, sosok perempuan itu mulai perlahan memudar. Ia bukan manusia. Ia adalah penunggu perjanjian, makhluk gaib yang menjaga agar perjanjian pesugihan tetap ditepati. Boneka kayu itu bukan sekadar boneka, melainkan simbol tumbal baru yang harus dikorbankan. Wanto baru sadar bahwa malam itu ia adalah pengganti tumbal yang telah dijanjikan Pak Harjo. Namun, belum sempat perempuan itu mengambil nyawa Wanto, dari balik pepohonan terdengar suara langkah cepat. Muncul seorang lelaki tua berjubah abu-abu, membawa tasbih besar dan tongkat kayu. Ia berteriak sambil membacakan ayat-ayat suci. Sosok perempuan itu mengerang keras, lalu lenyap di telan kegelapan. Wanto masih gemetar. Lelaki tua itu membantu. Pak Harjo duduk bersandar di mobil, lalu berkata, "Kalian harus keluar dari perjanjian ini. Semakin lama, semakin banyak darah yang akan ditagih." Wanto mengangguk. Tapi Pak Harjo, meski matanya terbuka, justru tersenyum kecil. Ia berkata lirih, "Sudah terlambat, Kiai. Aku sudah menyerahkan semuanya. Aku hanya butuh waktu lebih lama. Tumbalnya masih bisa dicari." Kiai itu marah. Ia menghentakkan tongkat ke tanah, dan bumi pun bergetar sesaat. "Kau bodoh, Harjo. Kau pikir bisa mempermainkan mereka? Jika tumbal yang dijanjikan malam ini gagal, maka bukan hanya kau yang akan diambil, tapi semua yang terikat dengan darahmu." Seketika itu, suara lolongan anjing dari kejauhan terdengar bersahut-sahutan. Langit yang tadi mendung kini mulai mencurahkan hujan deras. Petir menyambar di kejauhan, dan aroma bunga Kamboja memenuhi udara. Pak Harjo memandangi langit dengan pandangan kosong, lalu tertawa pelan. "Aku siap, Kiai, tapi anak dan istriku jangan diganggu. Biarkan aku saja." Kiai itu menggeleng. "Bukan aku yang menentukan, tapi mereka. Kau sudah bermain dengan dunia yang tak mengenal belas kasihan." Wanto hanya bisa menangis. Ia tak paham sepenuhnya, tapi kini ia tahu bahwa bisnis perabotan pamannya yang mendadak laris
bukan karena kerja keras, tapi karena darah dan jiwa yang dikorbankan. Malam itu mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati kalut. Tapi belum berhenti. Setibanya di rumah, lampu-lampu padam, dan di dalam rumah sudah menunggu. Sosok perempuan tadi duduk di kursi tamu, menatap mereka, tersenyum sambil menggendong boneka kayu yang tadi diserahkan. Janji harus ditepati sebelum fajar, bisiknya, lalu menghilang bersama angin. Pak Harjo tahu, ia harus memilih, dan waktu sudah hampir habis. Malam itu, langit rembang menghitam seperti tinta pekat. Hujan tak turun, tapi angin menderu seperti lolongan makhluk lapar. Di dalam rumah Pak Harjo yang terletak di pinggiran desa, suasana terasa mencekam. Dinding-dinding tua rumah itu seakan bernafas, merapatkan bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Harjo duduk di ruang tengah, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai menjelma jadi kegilaan. Dari pojok ruangan, Bu Harjo menangis pelan. Tak berhenti mengalir sejak pagi tadi, saat ia menemukan bangkai ayam kampung tergeletak di pekarangan. Tubuh ayam itu terpotong rapi tanpa kepala, dan di bagian dadanya tertulis dengan darah kata, lunasi. Sejak pesugihan itu dimulai, banyak kejadian ganjil yang menimpa keluarga mereka. Tapi sejak kejadian tempo hari saat Arif, anak bungsu, mereka tiba-tiba mengigau keras tengah malam sambil menunjuk pojok kamar, semua menjadi tak terkendali. Arif kini terbaring lemah. Badannya panas dingin, matanya kosong menatap langit-langit. Ia seperti kehilangan jiwanya. Pak Harjo tahu, waktu yang dijanjikan dukun pesugihan di alas keramat sudah hampir habis. Dulu, makhluk itu hanya meminta satu tumbal darah keluarga jika ingin dagangan perabotan kelilingnya selalu laris, bahkan sampai ke pelosok desa yang paling terpencil sekalipun. Dalam keputusasaan, Pak Harjo menyetujui syarat itu. Dengan keyakinan, ia bisa mengelak. Tapi kini, ia sadar, perjanjian dengan makhluk gaib tak bisa dinego. Malam itu, suara ketukan keras di pintu menggema. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 kali. Ketukan yang lambat, berat dan terdengar seperti dipukul dengan tulang. Bu Harjo menjerit kecil. Pak Harjo perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia buka pintu, tak ada siapapun. Tapi tanah di depan rumah basah seperti dilumuri darah, dan aroma anyir menyengat menguar ke seluruh penjuru. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dari dalam kamar, terdengar jeritan Arif yang menggelegar, seperti bukan suara manusia lagi. Pak Harjo berlari ke kamar dan mendapati tubuh Arif melayang di udara. Matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara serak. Bayar utangnya. Bayar sekarang. Bu Harjo pingsan seketika. Pak Harjo tersimpuh. Ia menangis sambil memohon ampun. Jangan ambil anakku. Aku mohon, ambil aku saja. Tapi suara itu tertawa. Tidak, kau milikku. Tapi dia janjimu. Arif tiba-tiba jatuh ke lantai. Tubuhnya menghentak keras, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Aitak, bergerak. Pak Harjo memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Ia meraung, dunia di sekitarnya runtuh. Ia telah mengorbankan anaknya demi keberhasilan usaha perabotan keliling. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai membicarakan keanehan yang melanda rumah Pak Harjo. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan besar menyerupai manusia bertanduk duduk di atas pikap perabotan milik Pak Harjo, tertawa sambil memukul-mukul panci dan baskom aluminium seperti kendang. Beberapa orang bahkan bersumpah mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam bak mobil saat lewat tengah malam. Sejak kematian Arif, usaha Pak Harjo justru semakin ramai. Bahkan dalam seminggu ia bisa 3 kali keliling Rembang dari ujung ke ujung, dan seluruh dagangannya laku keras. Tapi setiap kali ia pulang, wajahnya makin pucat, matanya kosong. Ia sudah tak berbicara dengan siapapun. Bu Harjo pun sakit-sakitan. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama Arif, dan berkata bahwa anaknya belum mati, hanya tertidur. Suatu malam, Pak Harjo membawa pikap Nia melewati jalan dekat pesisir. Angin laut menerpa wajahnya. Di kursi penumpang, duduk sesosok makhluk tinggi besar, bertanduk, dan tubuhnya penuh sisik hitam mengkilap. Makhluk itu tersenyum sinis dan menatap Pak Harjo dengan mata merah menyala. Kau belum lunas, katanya. Aku sudah beri anakku, jawab Pak Harjo dengan suara nyaris tak terdengar. Anakmu hanya pembuka. Masih ada istrimu dan kau. Pikap itu melaju kencang, seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Dari Keihan, terlihat jurang menganga di ujung jalan. Pak Harjo tak berusaha menginjak rem. Ia hanya memejamkan mata. Di telinganya, suara tawa makhluk itu menggema, bersama suara Arif yang memang memanggil ayahnya dari kejauhan.
Keesokan harinya, warga menemukan bangkai pikap itu hancur di dasar jurang. Tubuh Pak Harjo remuk tak berbentuk dan di kaca depan, mobil tertulis dengan darah. Lunas. Anehnya, semua perabotan yang ada di dalam mobil hilang. Tak ada satupun baskom, ember, atau wajan yang tersisa. Tapi di tengah bak mobil, duduk sesosok boneka anak kecil yang basah kuyup dan mengeluarkan suara kecil. Warga desa percaya, arwah Arif belum benar-benar tenang. Ia masih mencari keadilan atas apa yang dilakukan ayahnya. Dan setiap kali ada pedagang perabot keliling baru yang datang ke desa itu, warga selalu berbisik satu sama lain. Jangan beli terlalu banyak, takut ikut dibayar pakai darah. Dan sejak hari itu, setiap kali terdengar suara mobil pickup dengan speaker yang memanggil, wajan, baskom, ember, murah, nyurt, orang-orang akan menutup jendela dan mengunci pintu rapat-rapat. Karena tak ada yang tahu siapa yang sedang datang, Packard atau sesuatu yang lain. Malam itu langit Rembang tampak tak bersahabat. Awan hitam menggulung tebal, petir sesekali menyambar dari kejauhan, dan udara di perkampungan tepi kota terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Harjo duduk sendiri di dalam rumahnya yang kini telah jauh berbeda dari sebelumnya. Meja makan dari kayu jati tua, sofa kulit mengilap, hingga lemari kaca ukiran Jepara berdiri megah di ruang tamu. Namun di balik kemewahan itu, aroma anyir dan hawa dingin seperti tak mau pergi. Istrinya, Bu Minah, lebih banyak mengurung diri. Matanya selalu terlihat sembab. Anak bungsunya, Galih, tak lagi bicara ceria seperti dulu. Sejak malam kematian Wawan, pemuda yang sempat bekerja, ikut menjajakan perabotan. Suasana rumah itu perlahan berubah menjadi suram. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Bisnis perabotan keliling Pak Harjo yang semula sederhana, kini tumbuh tak masuk akal. Dari hanya satu pikap butut, ia kini memiliki 4 mobil bak terbuka baru dengan cat putih mengilap. Para pegawainya berseragam, lengkap dengan mikrofon dan pengeras suara yang mereka gunakan untuk menarik perhatian warga. Tapi bersamaan dengan kejayaan itu, kematian demi kematian pun mengikuti. 2 tetangganya mendadak ditemukan meninggal dengan mata terbuka menatap langit-langit. Seorang ibu muda yang baru saja membeli lemari dari Pak Harjo ditemukan tewas tergantung di belakang rumah. Lalu, yang paling mengguncang, seorang bocah yang tertarik melihat etalase kaca besar di atas pikap Pak Harjo tertabrak truk ketika asyik mengejar mobil tersebut. Pak Harjo menolak semua tudingan. Katanya, itu cuma kebetulan. Tapi malam demi malam suara ketukan di jendela mulai menghantuinya. Bukan ketukan keras, melainkan seperti bunyi kuku yang menggores kaca. Setiap pukul 2 pagi, ia terbangun karena suara gerobak kayu tua seperti digeret di halaman rumahnya. Ia keluar Deng Center, namun tak menemukan apa-apa. Hanya jejak roda bergerigi di tanah basah, padahal tidak hujan. Kadang, dari dalam rumah, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di dekat pikap perabotannya yang diparkir di depan rumah. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap kosong. Suatu malam, Galih mengalami kejang hebat. Tubuhnya menggigil, matanya memutar ke atas, dan dari mulutnya keluar suara berat, jauh dari suara anak kecil. Lemari itu, jangan simpan di rumah. Mereka semua terjebak di dalamnya. Galih menjerit sambil menunjuk ke arah lemari jati yang dibeli dari seorang pengrajin tua yang kabarnya sudah meninggal 2 tahun lalu. Lemari itu memang indah, tetapi saat dibuka, bagian dalamnya tak wajar. Selalu dingin seperti batu dan aroma menyengat seperti bau rambut basah yang busuk. Pak Harjo mulai goyah. Ia mendatangi dukun tua yang dulu mempertemukannya dengan perjanjian pesugihan. Lelaki tua itu kini tinggal di sebuah rumah reot di pinggiran hutan. Saat Pak Harjo datang, dukun itu hanya tersenyum sinis. Kau datang bukan untuk menyesal. Kau datang karena takut kehilangan. Tapi semua yang kau punya kini berasal dari mereka. Mereka yang tertarik dengan perabotmu, mereka yang menatap pikapmu, mereka yang membayarmu dengan uang halal, kini harus membayarnya dengan nyawa. Pak Harjo menuntut solusi. Ia tak ingin kehilangan Galih. Ia ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi sang dukun berkata bahwa pesugihan yang dipilih bukanlah pesugihan biasa. Media perabot yang dijajakan ke kampung-kampung adalah perantara roh penasaran. Setiap orang yang membeli perabot dari pikap putih Pak Harjo secara tak langsung mengikatkan diri pada perjanjian tak kasat mata. Barang-barang itu adalah penanda, dan nyawa pembelinya menjadi tumbal ketika penagih datang. Pak Harjo memutuskan untuk membakar seluruh perabotan yang ia miliki. Mobil pikupnya, lemari-lemari, rak dapur, kursi tamu, semua dilempar ke halaman dan disiram bensin. Api menjulang tinggi malam itu, membuat warga berkerumun dari jauh. Namun, dari kobaran api itu terdengar jeritan. Bukan satu, tapi puluhan. Suara wanita,
Anak kecil, pria dewasa, semua bersatu dalam lengking yang mengguncang malam. Geli, pingsan, Bu Mina berteriak seperti orang kesurupan. Esok paginya, rumah Pak Harjo sudah jadi abu. Hanya tersisa fondasi hangus dan arang kayu. Pak Harjo sendiri menghilang entah kemana. Warga hanya menemukan sepasang sandal tuanya di dekat pohon pisang belakang rumah. Ada jejak kaki besar, seperti tapak binatang, menuju ke dalam hutan. Sejak malam pembakaran itu, pikap putih Pak Harjo tak pernah terlihat lagi berkeliling. Namun, kabar mengejutkan datang 2 minggu kemudian. Di desa tetangga, warga mengeluhkan suara pengeras yang menawarkan perabot dengan nada yang sama. Seperti milik Pak Harjo, mereka bersumpah melihat pikap putih melintas tengah malam, tanpa sopir. Hanya ada seorang anak kecil duduk diam di bak belakang sambil memeluk lemari kecil. Siapapun yang menyusul dan membeli barang dari mobil itu, tak lama ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Kepalanya remuk, matanya membelalak, dan di samping tubuhnya selalu ditemukan brosur bekas bertuliskan, "Perabotan murah berkualitas." Keliling sampai ke rumah. Legenda tentang perabot keliling Pak Harjo kini menjadi cerita horor di antara para penjual kaki lima. Sebagian percaya, sebagian tidak. Tapi siapapun yang pernah mendengar suara perabot murah, lemari jati murah, kursi tamu murah, di tengah malam, tak akan pernah berani membuka pintu rumahnya. Karena bisa jadi, itu adalah suara dari pikap Pak Harjo yang kini tak lagi dijalankan manusia, tapi dijalankan oleh Roro penasaran, yang terus menagih nyawa, demi kejayaan yang dulu dibayar dengan darah. Rembang, 2 tahun setelah kejadian yang mengguncang warga desa. Pikap tua warna putih milik Pak Harjo kini terbengkalai di sudut belakang rumah yang sudah dipenuhi semak belukar. Tak ada lagi suara klakson yang merongrong pagi hari. Tak ada lagi teriakan, perabotan keliling, lemari, dipan, kasur, semua murah-murah. Yang dulunya begitu akrab di telinga warga, rumah Pak Harjo kini seperti rumah hantu. Catnya mengelupas, kaca-kaca jendela pecah sebagian, dan daun pintu selalu terbuka menimbulkan decit menyayat saat tertiup angin. Bu Nur, istrinya, sudah lama pindah ke rumah orang tuanya di Lasem setelah mengalami gangguan jiwa. Banyak warga percaya sejak malam hujan petir itu, Bu Nur sering berbicara sendiri dan ketakutan melihat bayangannya sendiri di cermin. Konon, ia masih terus menyebut nama anak mereka, Rehan, yang jasadnya tak pernah ditemukan sejak hilang secara misterius. Setelah malam itu, warga sekitar mulai bercerita tentang bau busuk yang muncul dari rumah Pak Harjo, tentang suara-suara aneh di malam hari, tentang bayangan tinggi besar yang berdiri di depan rumah saat malam Jumat Kliwon. Semuanya seakan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pak Harjo bukan sekadar usaha dagang biasa. Banyak yang percaya ia menempuh jalan pesugihan demi memperkaya usaha perabotan kelilingnya. Namun jalan itu menuntut tumbal yang tidak murah. Tukimin, tetangga depan rumah Pak Harjo, masih ingat betul perubahan sikap lelaki itu. Dari yang dulunya sederhana dan ramah, menjadi muram, mudah marah, dan sering bicara sendiri sambil memandangi cermin yang tergantung di dalam pick-up-nya. Cermin itulah yang kemudian dibakar warga saat rumah itu mulai ditinggalkan. Tapi api yang dinyalakan tak kunjung padam, bahkan menghitamkan langit selama 2 malam berturut-turut. Beberapa warga yang ikut membakar mengaku sakit tanpa sebab selama berhari-hari. Polisi memang sempat turun tangan menyelidiki hilangnya Rehan dan jejak Pak Harjo yang lenyap begitu saja. Namun tak ada bukti, tak ada mayat, tak ada pelaku. Yang tertinggal hanya rumah kosong, satu pick-up tua, dan ketakutan yang membekas. Dari mulut ke mulut, legenda Pak Harjo menjadi cerita larangan bagi para pedagang keliling. Anak-anak dilarang keluar saat sore menjelang malam. Mereka dilarang menyentuh pick-up kosong yang mangkrak, karena konon arwah Rehan sering duduk di dalamnya, menatap kosong sambil menggenggam boneka kayu pemberian ayahnya. Suara mesin pick-up kadang terdengar di malam tertentu, meski mobil itu tak pernah menyala lagi sejak kepergian pemiliknya. Desas-desus menyebutkan bahwa Pak Harjo masih hidup, namun tak lagi manusia. Ia sudah jadi bagian dari perjanjian pesugihan yang menuntut jiwanya. Beberapa warga yang bermimpi bertemu Pak Harjo mengaku ia menangis dan menyesal, mengemis minta tolong untuk dibebaskan dari siksa yang tak berkesudahan. Tapi semua sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali bagi orang yang menjual hatinya demi kekayaan. Dan kini, jika kau melewati jalur kampung Karangturi saat senja menjelang, kadang terdengar suara samar dari kejauhan. Perabotan keliling, lemari, dipan, kasur, murah. Suara itu sayup, tapi jelas. Padahal tak ada mobil, tak ada pedagang, dan tak ada siapa-siapa di jalan yang sepi itu. Warga bilang, itu suara Pak Harjo.
Ia masih menjajakan dagangannya, tapi bukan lagi untuk manusia. Ia keliling bukan lagi dengan pick up, tapi dengan kutukan yang menempel padanya selamanya.